IKN gagal, lalu bagaimana? Batalkan proyek IKN yang gagal, lalu JKW di penjara. Bagaimana? Oleh M. Rizal Fadilah. Proyek kebanggaan Jokowi IKN Penajam diprediksi gagal dengan banyak faktor penyebabnya. Ada aspek geografis, geologis, geostrategis maupun potensi bisnis dan kecukupan finansial. Pilihan Penajam tidak berbasis pengujian yang memadai. Naskah akademik yang mendasari terbitnya undang-undang dinilai tidak berkualitas dan tidak komprehensif. Untuk urgensi pemindahan saja tidak terungkap alasan yang kuat. Investor asing yang ada kabur, sementara yang ditunggu tidak datang. Dana APBN terus tergerus, terbilang lebih dari 70 triliun telah digunakan dengan tampilan kota, apalagi ibu kota yang minim. Sejak awal tidak terekspos konsep ibu kota negara minimalis. Ngawurnya Jokowi ini seperti Kaisar Nero yang mendahulukan pembangunan istana. Dan seperti Kaisar pula, ia menyiapkan upacara HUT kemerdekaan RI di lokasi yang bakal menjadi kota mangkrak atau kota hantu tersebut. Ketika memang pembangunan IKN ini gagal, lalu bagaimana konsekuensinya? Sekurangnya 5 konsekuensi yang terjadi, yaitu: pertama, 71,2 triliun dana APBN yang telah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi karena dia telah melakukan pemaksaan proyek. Audit atas dana APBN dan KPK mulai memeriksa indikasi korupsi. Kedua, penawaran ke RRC saat bertemu Xi Jinping di Chengdu untuk investasi dalam paket membuat perencanaan ulang adalah wujud dari pengkhianatan negara. Jokowi telah membahayakan dan mempermalukan bangsa. Ketiga, bentuk pansus hak angket dugaan pemaksaan Jokowi atas DPR sehingga undang-undang diproduk dengan melanggar syarat undang-undang yang baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hasil penyelidikan dapat menyeret Jokowi ke proses hukum. Keempat, segera cabut Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ. Dengan kembalinya ibu kota negara ke Jakarta, maka pembangunan yang sudah dilakukan di Penajam dirapikan dan dijadikan saja sebagai museum keajaiban ambisi seorang presiden. Lumayan dapat menjadi salah satu destinasi wisata. Kelima, kembalikan lahan yang sejak awal dikuasai rakyat atau pemangku adat, bantu proses sertifikasi, serta jalankan program penghutanan kembali lokasi. Beri sanksi mereka yang telah melakukan penguasaan paksa dan pengusiran atas penduduk. IKN yang diduga kuat bakal gagal, baik itu mangkrak maupun menjadi kota hantu, harus segera disikapi cepat dengan pembatalan proyek. Daripada kerugian berlanjut, lebih baik alihkan dana APBN yang dicanangkan untuk IKN kepada keperluan yang lebih bermanfaat, apakah pendidikan, kesehatan, atau lainnya. Asal bukan untuk proyek makan siang gratis. Pertaruhan IKN untuk Jokowi sangatlah berat. Meski dia telah usai dari menjabat, sukses IKN berarti dia membuat legasi berharga
dan bersejarah bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sebaliknya, jika gagal, maka risiko penghukuman harus diterima. Jokowi tidak dapat mengeles dengan tanya saja ke DPR, atau itu tanggung jawab menteri saya. Ia harus penuh bertanggung jawab. Negara tidak dapat dijadikan sebagai objek mainan atau hanya bunga dari mimpi, apalagi sekedar mengikuti kemauan paranormal. Rakyat harus menjadi acuan dari segala kerja seorang presiden. Tanpa aspirasi dan dukungan rakyat, semua menjadi sia-sia. Dan IKN Penajam akan menjadi pelajaran berharga dari sebuah kegagalan. Jeruji besi Jokowi harus menjadi monumen akhir dari sebuah ilusi, menjadi literasi untuk bahan kaji abadi dari generasi ke generasi. Penulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Bandung, 8 Juli 2024.